Perang ekonomi Indonesia-Singapura, saham raksasa sawit rontok. Apakah Prabowo siap hadapi perlawanan balik? Dalam 5 hari perdagangan setelah kebijakan ekspor satu pintu diumumkan pemerintah Indonesia, sejumlah saham perusahaan sawit dan CPO Singapura yang selama ini menikmati bisnis komoditas Indonesia di Bursa Singapura langsung rontok. First Resources turun 28%, MP Evans Group anjlok 24,2%, AIP Plantation turun 21%, Golden Agri melemah 18%, dan bahkan Wilmar International turun sekitar 9,36%. Pertanyaannya, mengapa pasar bereaksi begitu keras? Bukankah perusahaan-perusahaan ini selama bertahun-tahun memperoleh keuntungan besar dari komoditas yang berasal dari tanah Indonesia? Presiden Prabowo bahkan pernah mengungkap dugaan kerugian akibat praktik under-invoicing, transfer pricing, dan berbagai manipulasi perdagangan mencapai sekitar 15.400 triliun rupiah selama puluhan tahun. Jika kebocoran sebesar itu benar terjadi dan kini mulai ditutup, maka muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah pemerintah siap menghadapi perlawanan balik dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan besar dari sistem lama? Jika ada kelompok bisnis yang berpotensi kehilangan pendapatan ratusan triliun rupiah setiap tahun, apakah mereka akan tinggal diam? Buktinya muncul narasi sel Indonesia yang mencuat di beberapa media Singapura sebagai seruan aksi jual atau sentimen negatif terhadap pasar keuangan dan ekonomi Indonesia. Sorotan tersebut memicu reaksi keras dari publik dan netizen Indonesia yang berperang dengan tagar tandingan tagar sel Singapura sebagai wujud dukungan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Kenyataannya, pemerintah kesulitan mengantisipasi tekanan terhadap pasar saham, nilai tukar rupiah, dan sentimen investor. Bagaimana jika perlawanan itu tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga merambah ke ruang politik dan opini publik? Ketika analis politik Syaiful Mujani memulai wacana mengenai kemungkinan perubahan rezim politik melalui kekuatan massa, apakah itu sekadar analisis politik? Publik juga berhak bertanya, ketika kini muncul seruan mobilisasi massa untuk menekan pemerintah, apakah itu murni dinamika demokrasi? Pertanyaan lain yang tak kalah penting, bagaimana pemerintah mengantisipasi perlawanan dari oligarki dan mafia sawit yang lahannya disita negara atau dikenakan denda hingga ratusan triliun rupiah? Apakah mereka akan menerima begitu saja kehilangan sumber keuntungan yang selama ini dinikmati dan menjadi triliuner? Karena sejarah menunjukkan, ketika kepentingan ekonomi bernilai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah terganggu, pertarungan tidak hanya terjadi di pasar, tetapi juga di panggung politik. Menurut Anda, apakah Indonesia sedang menyaksikan upaya mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional atau awal dari pertarungan besar antara negara dan kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari kekayaan alam Indonesia?